Sini, ambil, buka. Ambil cewek. Ayo. Ah. Suku anak dalam merupakan satu dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku yang dahulu dikenal orang dengan sebutan suku Kubu atau orang rimba ini adalah suku yang masih terasing, yang hidup secara berkelompok di tengah hutan belantara, di mana sebagian besarnya berada di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Pola hidup yang selalu berpindah serta kepercayaan yang diyakininya membuat keberadaan suku anak dalam ini menjadi sulit untuk ditemui. Hingga saat ini, mereka masih terus mengisolir diri dan menyebar ke sejumlah wilayah. Di antaranya adalah 4 kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Batanghari, Tebo, Sarolangun, dan Merangin. Kehidupan suku anak dalam sepenuhnya bergantung pada alam dan kepercayaan yang dianutnya sebagai warisan nenek moyang masih mereka patuhi. Hal inilah yang membuat mereka menjadi tak tersentuh oleh perkembangan zaman yang terus bergerak dan berkembang di sekitar tempat mereka tinggal. Seiring dengan berjalannya waktu serta semakin mengikisnya luasan hutan, sebagian dari mereka mulai terbuka dan mulai belajar hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar. Namun karena kondisi serta pola hidup yang sangat sederhana, bahkan cenderung memprihatinkan, terutama dari sisi pendidikan dan kesehatan, telah menggugah sanubari seorang anggota kepolisian sektor Tabir Selatan yang berada di bawah naungan Kepolisian Resor Merangin Provinsi Jambi untuk merangkul dan membantu mereka mengenal dunia luar melalui pengajaran baca tulis serta kegiatan binaan lainnya. Anggota kepolisian tersebut adalah Bribka Angga Hariwijaya, Babin Kamtibmas Desa Rawajaya dan Desa Bunga Antoy, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi. Sebagai bagian dari Satuan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bribka Angga sadar bahwa ada tugas lain yang harus dijalaninya sebagai seorang polisi, yakni melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Atas kesadaran itulah, segala upaya yang telah ia curahkan untuk membantu suku anak dalam, sekaligus mewujudkan pesan yang telah diamanatkan oleh Kepala Kepolisian Resor Merangin, AKBP Irwan Andi Purnamawan, bahwa seorang polisi harus hadir, berbuat, dan bermanfaat bagi masyarakat dimanapun ia tinggal dan bertugas. Di samping membantu suku anak dalam, Bribka Angga juga melakukan pembinaan di bidang ekonomi kreatif dan membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat guna terciptanya sebuah lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari rasa takut yang meresahkan. Apa yang telah dilakukan Bribka Angga Hariwijaya selaku Babin Kamtibmas diharapkan bisa menjadi teladan, sekaligus menjadi bukti bahwa kepolisian telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Polres Merangin merupakan satuan wilayah yang berada di Polda Jambi, salah satu wilayah di Kabupaten Merangin yang berada di Provinsi Jambi. Dengan luas wilayah kurang lebih 700.000 hektar dan jumlah penduduk kurang lebih 300.000 jiwa. Adapun suku-suku yang mendalami di wilayah Kabupaten Merangin terdiri berbagai macam suku dan salah satunya adalah suku anak dalam. Polres Merangin memiliki tugas dan tanggung jawab yang melaksanakan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Merangin. Untuk itu, saya selaku Kapolres memiliki kebijakan dan moto dalam pelaksanaan tugas untuk menjaga Kamtibmas, yaitu hadir, berbuat, dan bermanfaat. Hadir di sini berarti kehadiran seorang anggota Polri yang ada di lapangan dan di masyarakat menunjukkan bahwa negara selalu siap dan hadir di masyarakat. Berbuat bermaksud untuk bagaimana seorang petugas kepolisian melaksanakan tugas kepolisiannya dalam rangka
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bermanfaat mengandung arti adalah bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas kepolisian di lapangan adalah dapat mendapatkan manfaat bagi masyarakat yang ada terutama khususnya di wilayah Kabupaten Merangin. Kami selaku Kapolres melaksanakan kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Merangin. Salah satunya adalah dengan mengedepankan upaya preemptif melalui kegiatan Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polres Merangin dengan upaya kehadiran Polri khususnya di desa-desa melalui peran daripada petugas Babin Kamtibmas kami di Kabupaten Merangin. Bertatap muka dan menjalin silaturahmi menjadi senjata yang paling ampuh untuk merangkul masyarakat, terlebih terhadap masyarakat suku anak dalam. Tengok, hancur nian, macam ini jalannya. Ya, tapi karena semangat untuk mengajar adik-adik sekalian, supaya tambah pintar dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya Pak ya. Jadi adik-adik di sini semuanya ada yang pengen jadi polisi tak? Tunjuk, mana yang jadi polisi mana? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Wah, letip nak jadi polisi itu berhitung ya. Jadi kita mulai Dengan berbekal ketulusan, ketekunan, serta laku yang terus berkesinambungan, akhirnya masyarakat suku anak dalam pun kini sangat menyambut baik kehadiran Polri di tengah mereka. Kegiatan Bribka Angga yang melaksanakan pembinaan masyarakat khususnya anak-anak suku anak dalam kiranya dapat menjadi contoh bagi personil Polri khususnya Polres Merangin, anggota Polres Merangin dan seluruh personil Polri yang ada di wilayah Indonesia dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat, baik masyarakat yang secara umumnya maupun masyarakat yang khusus terutama di wilayah hukum masing-masing. Sehingga harapan kami seluruh personel Polri khususnya di wilayah Polres Merangin dan umumnya seluruh Indonesia dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di wilayah hukumnya. Apa saja yang telah dilakukan Bribka Angga Hariwijaya di suku anak dalam serta masyarakat lain di sekitarnya? Tunggu sesaat lagi. flexing, nonton dulu kartu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan rasa peduli terhadap sesama. Sebagaimana yang telah dan terus dilakukan oleh Bribka Angga Hariwijaya. Kepeduliannya yang tinggi terhadap kehidupan suku anak dalam, serta masyarakat lain di sekitar tempat ia tinggal dan bertugas, dapat menjadi contoh teladan bagi kita semua dimanapun kita berada. Nonton. Sebagai Babin Kamtibmas yang ditugaskan di wilayah Desa Mekarjaya, Kecamatan Tabir Selatan, tepatnya di daerah Makekal Hulu, ia mulai mengisi hari-harinya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat suku anak dalam yang berada atau tinggal di wilayah tugasnya. Dengan dedikasi tinggi, hal tersebut telah ia lakukan sejak tahun 2016 hingga saat ini tanpa pernah mengenal kata lelah, apalagi putus asa. Sosoknya yang santun dan ramah membuatnya mudah mendapat tempat khusus di hati masyarakat suku anak dalam. Salah satu faktor yang membuat saya tergerak untuk melakukan kegiatan sosial kepada rekan-rekan kita suku anak dalam, salah satunya adalah kepedulian saya sebagai anggota Polri, terutama Babin Kamtibmas, tentang nasib dan keberadaan suku anak dalam yang berada di wilayah desa binaan saya. Karena kenapa? Mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang harus diperjuangkan nasibnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa suku anak dalam ini mengalami keterbelakangan daripada masyarakat pada umumnya. Seperti tidak adanya tempat tinggal, hidupnya berpindah-pindah atau melangun, dan pekerjaan yang tidak tetap seperti berburu dan meramu. Maka dari itu saya tergerak untuk melakukan kegiatan sosial pembinaan suku anak dalam. Dalam melakukan pembinaan terutama dalam bidang pendidikan membaca, menulis, dan berhitung, Bribka Angga tidak sendiri. Ia bekerja sama dengan beberapa orang tenaga pengajar yang sudah 4 tahun mengabdikan diri di sana,
memberikan materi pelajaran kepada suku anak dalam agar mereka bisa melek aksara dan dapat memperbaiki kualitas pola hidup mereka. Apa yang telah dilakukan oleh Bribka Angga tentu saja sangat beririsan dengan tugasnya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat demi mewujudkan gerakan Bayangkara peduli terhadap sesama. Selain memberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, Bribka Angga juga memberikan penyuluhan tentang hukum dan membantu suku anak dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Hal yang dilakukan saya selaku Babin Kamtibmas kepada rekan-rekan kita suku anak dalam, salah satunya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Karena kenapa? Ini adalah salah satu tindakan untuk mengantisipasi rekan-rekan suku anak dalam ini melakukan tindakan pidana atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kegiatan yang bersifat negatif atau melawan hukum. Yang kedua, Babin Kamtibmas berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti desa, guru suku anak dalam, dan dinas catatan sipil, yaitu memfasilitasi suku anak dalam untuk mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan akte, KTP, kartu keluarga, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, mereka dapat mendapatkan pelayanan, baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Yang ketiga, Babin Kamtibmas juga senantiasa mendampingi guru-guru suku anak dalam dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Dan dalam hal ini, Babin Kamtibmas berperan aktif juga ikut melakukan kegiatan mengajar. Di sini Babin Kamtibmas dan guru-guru suku anak dalam itu fokus pada 3 hal, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Karena 3 poin ini penting dalam hal mendapatkan pendidikan untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi jumlah suku anak dalam yang berhasil kita ajar atau yang kita bebaskan dari buta huruf itu sekitar 70 orang. Itu yang terdiri dari 45 anak-anak, 15 remaja, dan 10 orang dewasa. Tak ada yang mudah dalam meraih hal yang berharga. Begitupun yang dialami oleh Bribka Angga. Permasalahan atau konflik kerap terjadi di dalam wilayah tugasnya, baik dalam internal masyarakat itu sendiri atau dengan masyarakat suku anak dalam. Namun, dengan mengedepankan kegiatan preventif, yakni melakukan pendekatan dan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta rutin bersilaturahmi dengan masyarakat, menjadi kunci dalam menjaga Kamtibmas agar tetap aman terkendali. Bagi Bribka Angga, suku anak dalam seperti sudah menjadi bagian dari keluarganya. Hal itu ia tunjukkan dengan secara berkala mengajak istrinya yang berprofesi sebagai bidan untuk berkunjung ke sana dan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat suku anak dalam. 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Segala jerih payah, mulai dari harus menempuh jalan yang jauh dan sulit ditempuh, hingga hal-hal yang menyita waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya telah membuahkan hasil yang cukup mengembirakan, yakni berhasil mengantarkan sejumlah anggota masyarakat suku anak dalam mendapatkan ijazah paket A, paket B, dan paket C. Harapan saya selaku Babin Kamtibmas dan guru-guru pengajar suku anak dalam hal ini agar mereka mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dengan masyarakat di era modern pada saat ini dan seterusnya. Terkait dengan Brigadir Kepala Angga selaku Babin Kamtibmas Polsek Tarbir Selatan, di mana Babin Kamtibmas tersebut sebagai ujung tombak Polri dalam
menangani atau melakukan pembinaan terhadap desa, saya selaku Kapolsek Tabir Selatan sangat mendukung dan mengapresiasi atas tindakan Babin Kaptimas tersebut. Semua itu merupakan implementasi dari moto Pak Kapolres Merangin. Niat yang tulus, harapan yang mulia, serta upaya yang tulus dan penuh kesungguhan dari Bribka Angga Hariwijaya telah mendapat apresiasi yang sangat membanggakan, baik bagi dirinya sendiri maupun kesatuan wilayah tempatnya bertugas. Apresiasi tersebut diterimanya dalam bentuk sejumlah penghargaan yang diantaranya adalah juara 1 pada pemilihan polisi teladan Babin Kaptipmas di tingkat Polres Merangin. Bribka Angga juga memenangkan piagam penghargaan sebagai polisi teladan khusus Babin Kaptipmas di tingkat Polda Jambi. Selain itu, meraih piagam penghargaan dan pin emas dari Bapak Kapolri dan penghargaan lainnya. Jika Bribka Angga Hariwijaya telah ikut menambah harum nama Kepolisian Resor Merangin, bagaimana dengan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat? Simak sesaat lagi. Pandemi COVID-19 belum juga usai dan berbagai dampak yang ditimbulkannya masih sangat dirasakan oleh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun jauh di pelosok pedesaan. Dan dampak paling nyata yang menimpa masyarakat adalah di bidang perekonomian. Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial mulai dari pembagian sembako hingga pada bantuan-bantuan tunai lainnya. Namun, menyadari bahwa bantuan-bantuan tersebut hanya sebagai solusi cepat dan bersifat sementara, maka solusi lain yang harus diupayakan adalah menggerakkan industri kreatif daerah, baik yang berskala perorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Upaya tersebut diharapkan akan bisa menimbulkan efek domino yang positif, seperti menyerap tenaga kerja, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Hal inilah yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat kepada masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dalam menjalankan peran dan fungsinya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polres Tanjung Jabung Barat bersama dengan masyarakat bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19, juga berupaya memulihkan stabilitas roda perekonomian daerah. Salah satunya adalah dengan memberdayakan potensi masyarakat dengan menggerakkan para penjahit, baik perorangan maupun kelompok atau konveksi, untuk memproduksi masker yang memiliki kualitas serta memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Hasil produksi masker sehat dari 60 penjahit UKM yang ada di Tanjung Jabung Barat, tentunya dengan ketentuan masker sehat memenuhi kualitas standar WHO, menutup dari hidung sampai ke dagu, kemudian lapisannya 3, bahannya katun, dan jahitannya kuat. Ini kurang lebih kita produksi hampir 30.000 masker sehat yang setelah hasil produksi itu selesai diserahkan ke Polres Tanjung Jabung Barat, dan kita berdayakan potensi masyarakat yang ada di seluruh Tanjung Jabung Barat, baik itu organisasi massa, masyarakat, organisasi kepemudaan, Babin Kaptipmas, Babinsa, dan para kepala desa, untuk kita distribusikan masker tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang khususnya ada di pedalaman. Sehingga protokol kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah di masa pandemi ini, masyarakat kita yang memiliki kewajiban menggunakan dan memakai masker setiap saat, mereka memiliki dan mempunyai masker sehat yang tentunya itu bisa menjaga kesehatan masyarakat bersama. Kurang lebih saat ini sudah 30.000 masker sehat yang diproduksi oleh UKM-UKM penjahit kita, yang satu masker di harga Rp5.000. Memang harga ini tidak terlalu tinggi karena syukur alhamdulillah para penjahit-penjahit UKM kita juga memiliki sense of crisis yang sama. Mereka memiliki tanggung jawab moral yang sama bahwa produksi maskernya
meskipun tidak memberikan keuntungan atau profit yang lebih, mereka berharap masker produksi mereka ini betul-betul bisa bermanfaat dan berguna untuk masyarakat banyak. Di samping berhasil menggerakkan roda perekonomian daerah, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga memiliki tugas prioritas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjalankan tugas prioritas tersebut adalah dengan memanfaatkan melimpahnya sisa limbah lahan yang ada di Tanjung Jabung Barat untuk diolah menjadi pupuk kompos. Seperti diketahui, hampir 30% karakter geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perkebunan dan pertanian. Dan ketika membuka lahan baru akan menimbulkan limbah lahan yang melimpah dan jika tidak dimanfaatkan akan menjadi sumber terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menyambut baik serta memberi dukungan penuh kepada masyarakat untuk memanfaatkan limbah lahan tersebut, mengolahnya hingga memiliki nilai ekonomi yang pada waktunya akan membangkitkan produktivitas masyarakat di masa pandemi. Dan atas kesepakatan bersama antara Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dengan masyarakat setempat, kegiatan pemanfaatan limbah lahan ini diberi nama Gaspol atau Gerakan Bersama Pengolahan Limbah Lahan. Baik, kegiatan untuk mengolah limbah lahan menjadi pupuk kompos yang kita beri nama Gaspol, Gerakan Bersama Pengolahan Limbah Lahan sebagai salah satu vaksin mencegah karhutla ini secara masif kita sampaikan dan teruskan ke seluruh desa-desa khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 114 desa, 13 kecamatan melalui teman-teman Babinsa, Babin Kamtipmas dan kelompok-kelompok tani. Dan syukur alhamdulillah saat ini beberapa kelompok tani di desa-desa tertentu, Desa Makmur Jaya, Desa Dataran Kempas, Desa Purwodadi, mereka sudah melaksanakan produktivitas pupuk tersebut dan sudah melakukan pengemasan serta melaksanakan penjualan. Penjualannya alhamdulillah ada beberapa pihak perkebunan yang mau menerima dengan mengalokasikan 20% dari kebutuhan utama pupuknya menggunakan pupuk kompos hasil produksi masyarakat. Tentunya ini akan sangat menggugah dan membangkitkan semangat produktivitas masyarakat kita untuk bangkit ekonominya, untuk pulih ekonominya, dan tetap terjaga kesehatannya. Hal ini perlu kita rubah, budaya atau culture set ini kita rubah dengan memberikan edukasi, membuat pupuk kompos dengan cara yang sangat mudah, murah, sederhana, dan bernilai ekonomis. Itu yang kita harapkan sehingga masyarakat bisa tergerak bersama-sama berkeinginan untuk merubah mindset membuka lahan dengan cara membakar dengan menggantinya dengan mengolah menjadi pupuk kompos sehingga bernilai ekonomis dan bermanfaat serta bisa membangkitkan produktivitas masyarakat di masa pandemi ini. Selain Gaspol, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan kegiatan Gebrakan atau Gerakan Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan dan Kesehatan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan tak memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam atau budidaya ikan, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah menyiapkan benih ikan dan tanaman yang siap untuk dibagikan kepada masyarakat. Kita bantu yaitu berupa ember yang berisi lele dan diberikan tumpang sari tanaman kangkung. Setiap rumah yang ada di sekitar Polres Tanjung Jabung Barat kita bagikan perlengkapan tersebut dengan harapan masyarakat kita tetap di rumah dan bisa mencukupi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan hasil budidaya ikan lele dan sayur kangkung yang ada di samping rumahnya masing-masing. Kegiatan tersebut di samping membudidayakan ikan lele tersebut, kita juga membudidayakan ikan lele dalam kolam besar dan hasilnya setiap 2 bulan sekali saat panen kita bagikan kepada masyarakat sekitar dengan harapan di masa pandemi ini masyarakat kita terjaga
dan bisa pulih kesehatannya, bangkit ekonominya, dan juga terjaga ketahanan pangannya. Selain gaspol dan gebrakan, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga memberdayakan kelompok tani dengan memanfaatkan lokasi perkebunan akasia untuk budidaya ternak lebah. Dan hasil ternak lebah tersebut akan dikelola dan dikembangkan hingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Begitu banyak yang sudah terjadi, terlebih setelah pandemi COVID-19 datang dan melanda negeri hingga saat ini. Berbagai pekik kesulitan terdengar di sana-sini, mulai dari mereka yang berada di perkotaan hingga mereka yang tinggal di pelosok-pelosok negeri. Sebagai abdi negeri yang memiliki kewajiban mengayomi, melindungi, serta melayani, polisi harus hadir dan kehadirannya harus mampu menjadi solusi dari berbagai persoalan yang ada dan menimpa masyarakat yang berada di wilayah tugasnya.